Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan pada pagi hari ini telah bangun dari tidur kami semalam. Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama mau membaca dan belajar dari firman-Mu. Tuhan berkenan menyertai dan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar bersama di dalam renungan pagi hari ini dapat kami laksanakan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Nyanyian Ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini kami beri judul Merdeka. Pekik merdeka, demikianlah pekik kemerdekaan yang selalu diucapkan oleh setiap pejuang dan rakyat Indonesia saat mereka bertemu. Pekik kemerdekaan ini menjadi bahasa pemersatu bagi sebuah negara baru yang namanya Indonesia. Bayangkan penjajahan yang begitu lama oleh Belanda plus Jepang, kini untuk pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya. Bangsa terjajah ini menjadi bangsa yang baru, yang merdeka, yang berdaulat, yang mandiri, yang bernama Indonesia. Kita bisa membayangkan betapa saat negara ini diproklamirkan, bangsa ini masih merasa seperti mimpi. Rasanya mirip dengan apa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam bacaan kita tadi dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Jadi, karunia keselamatan melalui pembebasan dari dosa dan kelaliman membawa umat pada perubahan hidup yang luar biasa. Ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Mereka menjadi komunitas baru dengan spirit kemerdekaan yang mengagumkan, yang menembus batas agama, kesukuan, ideologi, dan kebangsaan. Mereka kini melihat
pengharapan ke depan dengan sukacita yang besar dalam satu ikatan dan misi bersama yang baru, yakni mewujudkan kehadiran kasih dan karya Kristus yang baru bagi dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah setelah 80 tahun merdeka, kita masih punya gelora dan kegembiraan pekik kemerdekaan yang sama sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang bernama Indonesia? Dan bagaimana pula dengan karya keselamatan yang telah Allah anugerahkan bagi kita? Apakah setelah sekian lama kita menjadi orang Kristen, kita masih merasakan gelora syukur dan pekik haleluya yang meluap-luap, seperti saat pertama kita dibenarkan dan ditebusnya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya momen peringatan kemerdekaan ini dapat mengingatkan kita kembali akan makna hidup baru dalam panggilan dan tanggung jawab hidup yang baru, baik sebagai satu bangsa yang bernama Indonesia, demikian pula sebagai manusia Kristen yang telah terbebas dari kutuk dosa. Kedua anugerah Allah tersebut harus terus diperjuangkan dan dijaga bersama-sama. Jangan sampai kita menekankan yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Menjadi Indonesia berarti menjadi warga bangsa yang bertanggung jawab aktif untuk merawat kemerdekaan, keberagaman, dan sekaligus kesatuan nusa, bangsa, dan bahasa. Menjadi Kristen berarti menjaga karya keselamatan yang telah Allah anugerahkan dengan tata nilai spiritualitas kerajaan Allah yang terbuka bagi dunia sebagaimana yang diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman di pagi hari ini yang mengingatkan kembali tentang momen peringatan kemerdekaan ini sebagai makna hidup baru dalam panggilan dan tanggung jawab hidup yang baru, baik sebagai satu bangsa yang bernama Indonesia, demikian pula sebagai manusia Kristen yang telah terbebas dari kutuk dosa. Kami mau menyerahkan aktivitas kehidupan hari ini. Kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Menyadari atas segala dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.